Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Selamat datang kembali di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia. Tepuk tangan untuk Grand Finalis kita, Rian dan Akbar. Jadi ini sebenarnya sih gue pengen ngasih tahu aja ya, kita masuk ke putaran kedua di mana Akbar dan Rian akan kembali beradu. Coba ini di tim gue nih sebelah sini nih. Salah, tim gue sebelah sini. Kasih tepuk tangan lu tim Akbar. Ini dia nih tim Akbar, lu gila lu. Gila. Ada tentara aja sob, ada tentaranya. Oke, nih tim gue nih juga ada nih Rian sama teman-temannya, coba tepuk tangan. Marinir diseruduk mau sidik abis ya, mau sidik. Nggak masalah. Mau sidik disulap sama Pak Wisben kurus. Iya. Pak Wisben nih ada dokter nih, ada dokter. Pak Wisben disembuhin, ya sembuh ya. Lihat. Di sana bandit semua, di sini ada seorang perempuan cantik. Lu mau ngomong apa ya, perempuan sendiri nih? Di sini ada laki-laki bergigi tajam, Asep. Oh iya, kenapa gua ledek ya? Iya, itu gue bantuin. Itu lu. Nggak bisa. Kenapa ya? Lihat sini. Oke. Di sini bukan cuma ada perempuan. Ada seorang peserta yang waktu itu melamar kekasihnya di Stand Up Comedy Indonesia. Wih, Danet Gokil. Danet. Laki banget ngelamar. Oh. Aduh sorry topiknya salah Radit, sorry banget. Sorry. Sorry banget nih Radit, gue kelepasan ngomong lamaran, Dit, sorry banget. Bentar, maskara gue luntur. Oke, jadi nanti di antara tim gue nanti akan ada yang nge-heckle si Rian. Sebaliknya ketika Rian maju ada yang nge-heckle dari tim gue. Loh kok gitu, gimana maksudnya? Iya gitu. Iya benar. Rian maju ada yang meng-heckle dari tim sana, dan Akbar maju ada yang meng-heckle dari tim sini. Oke, Kayak gitu. Yang pertama adalah... Oke, langsung kita sambut ya. Yang pertama nyoba ya. Tepuk tangan untuk Akbar. Luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman saya yang ada di belakang. Kita sudah memasuki penghujung tahun 2011. Saatnya mari kita merenung apa saja yang telah terjadi selama tahun 2011. Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, kasus Melindadi adalah yang paling menonjol. Karena nggak ada kasus pun, dia sudah menonjol. Nah, bayangkan 17M. Biasanya kan wanita cuma 1M, itu pun sebulan sekali. Ini 17M. Fenomena yang terjadi di 2011 adalah artis nyalon jadi bupati. Salah satunya adalah Jupe, ya. Banyak orang menentang Jupe jadi pejabat. Saya setuju Jupe jadi pejabat. Kalau pejabat biasanya kalau ada apa-apa kan ditutup-tutupi. Jupe nggak ada apa-apa udah dibuka-buka. Luar biasa Jupe ini. Nah, orang yang menentang Jupe menjadi pejabat itu berarti belum tahu bagaimana Pacitan. Pacitan itu daerah yang dikelilingi oleh gunung. Nah, Jupe paham sekali apa yang namanya gunung. Ya kan? Saya yakin gunung-gunung di Pacitan itu akan diubah Jupe menjadi objek wisata yang sangat menarik. Dan saya yakin Jupe selama menjadi pejabat, prestasinya akan sangat menonjol. Karena belum jadi pejabat, dia sudah menonjol. Nah, luar biasa. Nah, kasus lagi yang terjadi di 2011 adalah TKI. Nasib TKI kita sekarang sudah seperti pakaian. Disiram, disetrika, digantung. Kita harus prihatin. Akhirnya pemerintah melakukan penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Karena apa? Pemerintah beranggapan cari kerja di Indonesia itu lebih mudah. Nggak percaya? Tanya, Bu, Tono kemana? No, kerjanya nongkrong. Itu mana? No, kerjanya judi. No, kerjanya mabuk-mabukan. Semua di Indonesia namanya kerja. Itulah yang terjadi di Indonesia. Kasus lagi yang bukan kasus. Ini ada sedikit kejadian menarik mengenai perbedaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Padahal namanya Idul Fitri itu adalah menanti datangnya bulan. Dari dulu datang bulan itu nggak ada yang sama. Istri saya tanggal 25, itu tanggal 36. Nggak usah diributin datangnya bulan. Ya, nah ada yang menarik lagi. Selamat buat Ketua KPK yang baru di tahun 2011 terpilih. Ketua KPK yang baru berjanji akan mengungkap kasus-kasus besar. Tapi koruptor pinter. Kita bikin kasus kecil-kecil tapi di banyak tempat, aman, ya kan? Jadi kita bikin yang kecil-kecil aman. Nah,
Ini adalah fenomena yang dari korupsi. Ada fenomena juga yang namanya Ayu Ting Ting. Tepuk tangan buat Ayu Ting Ting. Ya, Ayu Ting Ting terkenal dengan lagunya di mana, di mana, di mana. Nah, ternyata Ayu Ting Ting akan go internasional menyanyikan lagunya dalam bahasa Inggris. Saya tidak bisa membayangkan di mana apa? Where, 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 where. Where. Ini bukan lagu bahasa Inggris, ini lagu bahasa Jawa. Bayangkan seperti itu. Nah, di penghujung tahun biasanya kita tertimpa yang namanya bencana. Kalau ngomong bencana, ingat kata Ebit GAD. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana itu adalah kehendaknya. Kita mesti tabah dalam menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Hanyalah Dia di atas segalanya. Hanyalah Dia di atas segalanya. Kata Ebit, bencana itu macam-macam, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat agar kita mesti banyak berbenah. Bahwa kita mesti banyak berbenah. Nggak nyanyi aja fales ya? Nggak nyanyi aja fales. Nggak nyanyi aja fales. Iya. Kalau yang paling lucu biasanya iklannya banyak. Apa? Maaf, iklan-iklan ya. Jadi harus sabar. Nah, yang perlu dicatat juga, ini adalah catatan sejarah komedi Indonesia. Tepuk tangan dulu. Tapi yang namanya catatan selalu ditulis hitam di atas putih. Tidak ada catatan putih di atas hitam, nggak kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mencoba membandingkan dengan penampilan yang pertama tadi ya, saya sih lebih suka dan lebih bagus yang pertama. Tapi ini bukan berarti ini buruk, ini juga tetap menunjukkan satu kehebatan dari kamu, terutama plesetan-plesetan logika yang kamu munculkan, kemampuan bermain dengan jeda. Saya ingin mengatakan, mungkin secara umum ya, sebenarnya pada 3 minggu yang lalu ketika komik itu tertinggal hanya 5, kami para juri itu sebenarnya sudah sulit menemukan siapa yang harus dieliminasi. Jadi ini cuma perkara prosedur saja bahwa acara ini memang mengharuskan ada yang dieliminasi. Artinya ini bukan perkara siapa menang, siapa kalah, tapi bahwa acara seperti ini telah melahirkan satu tradisi baru dan memberikan peluang orang-orang kreatif untuk semakin laris dan hari depannya jelas. Dan menurut saya kalian, terutama Akbar, ini yang pantas disyukuri, diapresiasi, karena kamu dengan cara bermain kamu stand up komedi Indonesia, saya sengaja menggarisbawahi Indonesia ini kamu memberikan satu sumbangan besar untuk lahirnya satu teori baru tentang stand up komedi. Jadi stand up komedi bukan hanya yang dari barat, tapi kamu memberikan sumbangan bahwa di dalam stand up komedi Indonesia ini ada sesuatu yang istimewa, yang berbeda dengan yang lain itu. Oke, terima kasih lagi untuk Insan Nur Akbar. Nangis lagi. Ya Allah, nangis lagi. Nangis mulu. Gimana? Sini. Oke, jadi tadi kita sudah lihat Akbar sudah mengeluarkan dan dia memilih tema sendiri, temanya adalah Kaleidoskop 2011. Betul. Ya kan? Tepuk tangan sekali lagi untuk Insan Nur Akbar. Terima kasih.